yang ingin buat kau bahagia, bunuh ibu pada diri juga. Ibu dibunuh ibu itu di tempat dia melahirkannya, dibunuh ibu itu di tempat dia disusuinya, bersimpahan darah di hadapan rumahnya, dan dia perlahan-lahan mengambil jantung ibunya. Dan Anda tahu apa yang terjadi dengan ibu itu? Allah menggerakkan dengan suasana yang berbeda ketika bersimpahan darah di depan rumahnya. Wa kanat fi sakratiha baqiyah. Ibu itu meninggal dalam keadaan sekarang itu berlinang mata. Wa kanat fi sakratiha baqiyah. Ibu itu meninggal sekarang mautnya berlinang mata. Anak itu dia mengatakan, ibu harus mengambil jantung. Dia ambil jantung ibunya, dan saat itu dia mengatakan, aku akan kaya. Ana ahad bin aghniyah, aku akan kaya, lebih kaya dari orang Yaman. Jantung itu yang masih berdetak, dia ambil dengan tangan kanannya, dia lari di atas pasir Yaman sambil mengatakan, Aku akan kaya. Anak itu pintar, tapi tidak soleh. ada apa yang terjadi? Allah berkehendak lari, teman-teman. Ketika dia lagi berlari, Anak itu terpeleset jatuh, dan jantungnya pun jatuh, menggelitik di atas padang pasir. Saat itu baru tersentuh di hatinya. Dia mengatakan, ya Allah, aku tak tega melihat jantung ibuku ini masih berdetak. Dia ambil jantung ini, dia detak lidahnya sambil mengatakan, maafkan aku ibu. Aku memang pintar, kaya, tapi aku tidak soleh sampai membunuh ibuku sendiri. daripada seperti ini, lebih baik aku membunuh diriku sendiri. Anda tahu, dia berteriak, lebih baik aku membunuh diriku sendiri. Tapi Allah berkehendak lain, Bapak Ibu. Dia menggerakkan seorang ibu meledak jantungnya. Dia berbisik di telinga sang pemuda itu. Ibu itu mengatakan, Anakku, jangan kau bunuh ibumu 2 kali. Cukup aku yang terbunuh oleh tanganmu, tapi kau lanjutkan hidupmu, anakku, akan kau bahagia. setiap kami buka gambar frame ini, dimanapun menulis seminar, siapapun profesi depan kami. Saat itu seorang gubernur di Jambi, dia lari mengatakan menunjuk ke atas lantai 2 mengatakan, Pak Chandra, tolong selesai dulu Pak Chandra ngomongnya. Aku cepat-cepat ketemu ibuku. Dia bersujud di kaki ibunya. Kita tidak mau kejadian terulang di tanah bersama-sama. Anak yakin Anda sekarang berdoa, ya Allah, ij'al auladi, jadikan anak-anakku ini tak cukup menjadi anak yang alim, tapi menjadi anak yang soleh. Kenapa begitu? Karena semua yang hari ini hadir, buah hati Anda merindukan sentuhan spiritual dari Anda. Saya pernah mensimulasikan ini di Cilong kepada anak antum. Siapa namanya? Lutfi, saya masih Bisakah Anda berjabat tangan dengan buah hati Anda, kemudian ketika berjabat tangan, Anda peluk anak itu, Anda kecup di ubun-ubun anak itu sambil mengatakan 2 kata, alim, soleh. hanya 2 kata Bapak Ibu. Alim, soleh. Dan kata-kata itu keluar dari hati Anda yang tulus, min qalbin amik, dari hati yang dalam. Dan anak itu akan merekod ucapan kata itu, alim, soleh. Itu kalau anaknya cowok. Kalau anaknya perempuan, ada yang tahu? Jangan kebalik, anaknya cowok, habis itu ada yang nanti bilang solehah ya, itu kebalik. Kalau anaknya cowok, alim soleh. Kalau anaknya perempuan, Alimah soleh. Jangan sampai terbalik. Alim soleh. Kalimat itu terlontar dari lisan Anda karena al-kalam disebut doa. Omongan itu setengah dari doa. Kenapa? Maka akan terjadi nanti beberapa saat lagi. Kenapa? Seperti akan terjadi saya
kecil, dan itu menjadi doa biar Allah yang akan menjawab. Geomas menjadi barometer untuk pesona wisata Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Saya coba sharing kepada Anda. Ketika saya buka materi tadi banyak di antara Anda yang bermimpi, saya tanya Anda waktu itu, saya masih ingat. Anda masuk Geomas waktu itu berapa tahun? Sudah berapa lama di sini? Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Pak Asep sudah berapa tahun? 20 tahun. Berapa tahun? 10 tahun. Pemain awal semua ini berapa tahun? 3 tahun. Enggak berapa tahun? 9 bulan. Ya kayak anak 9 bulan. Oke. Ketika saya munculkan tulisan ini beberapa tahun silam, Anda tak bisa membayangkan kalau Anda akan berada di teater Taman Mini Indonesia indah-indah, akan berada di Geomas ini, dan ternyata ini terbukti. Beberapa tahun silam, sama dengan putra-putri Anda. Beberapa tahun silam, putra-putri Anda yang terlahir itu, awalnya dia berada di zona bebas seperti ini. Tiba-tiba, tak bisa dibayangkan, ternyata anak Anda ini sekarang sudah tidak di tingkat ini. Anak Anda sekarang sudah ada di tingkat SD. Ya kan Bapak-Bapak? Coba bilang sebelum kita menuju ke menit terakhir acara ini, yang anaknya masih TK katakan, yang merasa anaknya masih TK, 1, 2, oke, yuk bila kita doakan alim dan soleh semuanya ya. Yang anaknya SD, Masya Allah, semakin banyak. Yang anaknya SMP, yang merasa anaknya sudah di kampus, sudah di kuliah. Ini senior-senior kita. Yang merasa anaknya SMA. Anda tahu Bapak Ibu, ketika Anda angkat tangan biar Allah yang menjawab kealiman dan soal putra-putri Anda. Anak-anak Anda yang SMP, anak-anak Anda sudah kuliah, sudah SMA. Ketika Anda buka materi ini, saya yakin putra-putri Anda yang mendengar kalimat itu, pasti mereka akan mengatakan dia redaksi yang sangat indah. Teriakan-teriakan ini muncul dari anak-anak SMA dan juga anak kuliah. Anak-anak ini mereka mengatakan, impian besar kemarin, aku dicukup wisuda. Ketika nanti aku wisuda, aku nanti akan dipanggil oleh MC. Aku pakai jubah, aku pakai toga, MC manggil. Wisuda pertama, Ananda, dia sudah bayangkan mimpinya sampai ke arah situ. Ada tahu? Ketika dia sudah di wisuda, yang saya ingat adalah ketika satu cerita di mana saat ini. Apa yang terjadi? Impian seorang anak, dia saat wisuda, dia berharap saat wisuda dia bisa berlutut di kaki ayahnya, membawa ayahnya ke tempat wisuda. Dan ini adalah yang terjadi di salah satu kampus yang bernama kampus di salah satu kota di mana Anda perhatikan dengan sesama, dan anak Anda pasti akan merasakan pesona ini nanti saat mereka sudah wisuda. Saat itu kami hadir di situ. Acara belum dimulai karena menunggu seorang wisudawan yang datang dari daerah Kolaka karena dia ingin mengantarkan sang ayah menyaksikan wisuda sang anak. Ketika dia bersujud lutut di sang ayah, semua mata tertuju kepada wisudawan ini. Semua pasti bermimpi seperti ini, sama seperti yang impian dari sang anak yang terlahir dari Kolaka Sulawesi Tenggara ini. Kenapa kami katakan ini mimpi? Karena ketika kami munculkan gambar ini, semua pasti berharap bahwasanya, ya Allah, semoga anak ini tidak hanya cukup menjadi anak yang alim, tapi anak yang soleh. Nampak di beberapa kota lainnya bahwa semua program ini pasti semua sekarang merindukan Pak Chandra. Aku ingin cepat-cepat memeluk buah hatiku hari ini, dan ketika pelukan itu hadir seperti pelukan Muhammad bersama Sayyidah Aisyah, seperti
menurunkan Sang Muhammad bersama Sayyidah Fatimah Az-Zahra, karena ternyata menurut para psikolog, pelukan Anda terhadap buah hati Anda hanya 5 detik saja. Anda memeluk pasangan Anda hanya 5 detik, Anda memeluk buah hati Anda hanya 5 detik saja. Ternyata efeknya luar biasa, Bapak Ibu. Dan satu kekuatan pelukan itu bisa meningkatkan kecerdasan Anda. Anda memeluk buah hati Anda memeluk pasangan Anda hanya 5 detik ya Bapak Ibu. Itu bisa mempengaruhi hormon oksitosin atau namanya hormon cinta. Anda memeluk seperti pelukan Nabi Muhammad dengan putri bungsunya Sayyidah Fatimah Az-Zahra menjelang ajalnya sang Nabi saat itu, ternyata itu mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. Sel otak tikus saja ketika disuntikkan hormon oksitosin, yang tadinya sel otak tikus itu nampak tua, ketika disuntikan hormon oksitosin, sel otot tikus itu nampak muda kembali. Biasanya parenting itu yang ditembak pasti sang ibu, padahal sang ayah juga berperan di situ Bapak Ibu. Banyak yang bertanya-tanya, apa efek dari sang ayah ketika menggendong sang anaknya? Efek dari sang ayah ketika menggendong sang anaknya, dari penelitian dari University of Jersey, bahwa anak yang berinteraksi dengan ayahnya itu bisa meningkatkan kecerdasan IQ sang anak. Anak akan tumbuh penuh rasa cinta dari orang tuanya karena hanya pelukan, walaupun hanya beberapa detik ada memeluk hati Anda di situ. People pasti kata ini muncul di benak kita semuanya. Pak Happy, saya lelah Pak kerja ini Pak. Pak Happy, saya lelah mendidik anak ini. Pak Happy, saya capek, saya lelah. Itu sangat wajar Bapak Ibu. Tapi jika kata lelah ini selalu hinggap dalam zona kita, jika kata lelah ini selalu teriakan, karena kata ini adalah menjadikan semakin merasuk ke dalam enzim Anda, maka yang dikhawatirkan ketika semakin Anda teriakan kata lelah dan letih itu, yang dikhawatirkan adalah prefrontal cortexnya yang akan kena. Ketika anak mengatakan, Pak Happy, saya juga lelah untuk menerima didikan dari orang tua saya, yang dikhawatirkan adalah prefrontal cortexnya yang akan kena. Prefrontal cortex itu adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Yang ini, korteks ini terletak tepat di belakang dahi. Anak yang kecanduan dengan gadget, yang dikhawatirkan korteksnya akan kena. Orang tua yang stres dengan kerjaannya, yang tidak menikmati perannya dengan tinggal kunci main hard spirit tadi, yang dikhawatirkan adalah korteks yang akan kena. Apa itu korteks Bapak Ibu? Korteks yang ada di belakang dahi ini ketika rusak, yang dikhawatirkan adalah dia akan sulit mengatur masa depannya. Efek dari korteks kalau sudah rusak dari karyawan dimanapun mereka berada, itu pasti dia bawaannya suka murung. Kalau ada karyawan yang suka murung, berarti Anda tanyakan kepada orang itu, masih adakah korteks Anda hari ini? Karena korteks ini ternyata harus kita jaga. Karena korteks kalau rusak, yang dikhawatirkan adalah dia bersikap tidak sopan, dia tidak peduli dengan lingkungan sekitar, dan korteks kalau sudah rusak, orang itu pasti berat-berat. Maka sebelum kita tutup acara hari ini, kita jaga korteks kita, karena ini adalah titipan dari Rob, termasuk korteks dari buah hati Anda masing-masing. Oke, people, secara motivasi untuk orang tua berkarakter, kesimpulannya adalah mendidik itu penting, dan jangan yang penting mendidik. Saya ulangi Bapak Ibu, mendidik itu penting, jangan yang penting mendidik. Kalau kita mengatakan yang penting gua mendidik anak, pasti nggak beres dari didiknya. Mendidik itu penting, jangan yang penting mendidik. Karena lahirnya sang buah hati yang dirindukan ini adalah persis seperti apa yang muncul di gambar yang akan muncul saat lagi. Andai kan Pak Haji Ari mengatakan, ya Mas, taman ini karyawannya tahun baru ini akan kami beri hadiah berupa mobil. Mobilnya kami siapkan, nanti jam 12 malam kalau silakan dipakai dan bisa dipakai untuk kerjaan dan ya Mas ini. Mobilnya dimunculkan di layar, teater di dalam itu, dan mobilnya ada ini. Saya mungkin ada di antara kalian mengatakan, Pak Haji, apapun mobilnya saya terima Pak Haji. Terima kasih, walaupun adanya cuma 2, bismillah saya pakai. Ini kenang-kenangan dari Pak Haji, bismillah satu doang Pak Haji, terima kasih. Sama dengan buah hati kita, Allah Tuhan memberikan anak itu pasti beragam karakternya. Satu kali anak teriak kepada anak itu, kau itu nakal sekali, aku benci apa kau ini? Pulanglah kau, benci apa kau ini? Pulanglah kau. Kalau ibu suka berteriak itu, saya yakin ibu itu suka nonton film Azab Indonesia.
Semakin teriak itu muncul, anak itu semakin mengatakan, ya Allah, memang saya kekurangan seperti mobil ini ya Pak. Pasti ada pun bertanya pada Allah, ya Allah, anak ini sempurna ya Pak. Aku terima anak ini. Karena apa? Saya yakin anak Anda semuanya sehat Bapak Ibu. Tidak ada yang kejadian. Saya seumur umur loh materi motivasi, tapi pesertanya itu anak disabilitas. Baru 1 menit saya bicara lagi pakai whiteboard. Materi kita hari ini adalah communication skill. Baru 1 menit saya ngomong, tiba-tiba ada anak dari pojok cowok, dia melempar saya pakai penghapus. Seumur umur saya dilempar pakai penghapus. Saat itu teachernya dia maju ke depan, Pak Chandra, mohon maaf Pak, anak ini autis. Oh, nggak apa-apa. Itu hari Rabu pagi. Ketika saya telusuri kenapa dia melempar saya hari itu, ternyata setiap Rabu pagi dia dreaming. Dreaming itu setiap Rabu pagi jam 9 di otaknya adalah Tom and Jerry. Di situ saya lagi riset, langsung mikir, berarti saya ini tikusnya, dia kucingnya. Gua dilempar. Akhirnya saya minta ke bagian kurikulum hari itu, kan bisa ditukar gak jadwalnya? Kalau bisa jangan Rabu pagi dong, hari Kamis aja. Gitu ya. Akhirnya saya koror ketika melihat hari Rabu pagi, saya nggak bisa tidur malam Rabu. Rabu pagi sampai anak itu saya pura-pura nggak lihat. Jam 9 pagi itu saya udah pasti jatuh jadi saya takut banget hari itu. Saya dipindahkan ke hari Kamis. Hari Kamis pagi saya ngajar lagi. Saat itu saya mengatakan kepada anak, mari anak-anakku kita belajar tentang sholat hari ini. Ada satu anak sejak ngajar, anak itu paling pojok perempuan. Tapi ketika saya ngajar itu pasti anak itu dia langsung menggambar. Dia nggak pernah tengok kita, nggak pernah lihat kita, nggak baru terjadi. Oh, saya suruh anak itu emosi saya di situ. Kak, yuk keluar. Anak itu dengan lembut sekali menutup bukunya dan dia keluar dari pintu kelas dan saat itu maghrib dia datang ke rumah. Aku nyesel hari ini Pak Chandra. Kenapa nak? Pak Chandra udah pergi. Aku rugi juga. Aku nggak dapat materi dengan dari Bapak hari ini. Loh, kamu itu nggak pernah mendengarkan saya ketika saya lagi menyampaikan materi. Oh, Pak Chandra udah suruh sama aku. Bapak tahu? Selama 1 semester Bapak ngajar kita tentang sholat, aku ini menggambar apa yang aku katakan Pak Chandra. Maksudnya saya nggak paham hari itu. Dia buka gambarnya. Ternyata selama saya ngomong, dia itu bukan auditori langsung mendengarkan dan langsung menangkap secara visual. Dia itu menggambar apa yang kita katakan. Saya baru hari itu lihat Naruto lagi sholat. Bayangin, lucu loh, Naruto lagi sholat sampai ayat akhir dia sholat. Dan dia bisa menjelaskan lebih anak normal. Dia katakan, Pak Chandra, ini Naruto lagi sholat Pak Chandra. Kata Pak Chandra itu kalau sholat tangan harus kayak gini, kemudian baca takbir kalau rukuk kayak gini. Oh, amazing. Dia bisa menjelaskan lebih anak normal. Anak normal yang duduk di depan aja, dia betul bisa menjelaskan kayak itu. Allah itu maha adil. Saya perlu anak itu, maafin Pak Chandra yang saya. Yang Pak Chandra ketinggalan tadi materi tentang apa? Oh iya, tadi materinya tentang tayamum. Aku penasaran, dia akan menggambar Doraemon lagi tayamum di situ. Anak itu disabilitas tapi dia punya kelebihan yang luar biasa. Ternyata survei membuktikan Bapak Ibu bahwa 33 bayi lahir dengan kelainan bawaan. Dan kita bisa melihat satu potret ini dibutuhkan etnisiti pasangan ayah bunda. Riset di Amerika Serikat, angka perceraian pada pasangan yang memiliki anak disabilitas sampai 10 kali lipat. Sampai di Israel itu anak yang Down syndrome itu nggak diurus Pak. Dia merasa orang tuanya capek mendidiknya. Kemana anak itu? Ditelantarkan di rumah sakit. Punten, maaf kalau sekali ada keluarga yang mungkin buah hatinya disabilitas, tapi Anda harus tahu, apapun wujud dari buah hati Anda, dia adalah jembatan menuju surga Allah nanti. Dia adalah ulama Pak. Dia ulama. Ulama ini dia punya anak perempuan cacat. Ulama aja dia punya kelemahan. Dia juga manusia. Dia teriak setiap malam dan malam. Ya Allah, Engkau tidak ada ya Allah. Kenapa Engkau berikan anakku ini cacat ya Allah? Anakku perempuan bisa Engkau berikan yang cacat ini? Aku capek ya Allah. Fa'atamanna dan tahan.
tahu apa ya? Ulama ini bermimpi. Dalam mimpinya mengatakan, aku melihat putriku. Dia lagi berbondong-bondong menuju surga Allah bersama teman-teman yang lain yang kondisinya sama cacatnya dengan dia. Saat itu aku sebagai ayahnya, aku mempaman daya-daya, aku membentangkan tanganku sambil mengatakan, putriku, aku ayahmu, ajak ayahku ini masuk surga bersama Allah. Anda tahu apa jawabannya? Lah, enggak ya. Bukankah kau yang berharap aku ini mati? Bukankah kau yang capek aku di bintang? Bukankah kau yang berteriak di hadapan Allah, aku ini letih, aku ini mengamu di mana? Bukankah kau yang minta agar aku mati, kau tak capek lagi dengan aku? Biarkan aku menuju surga Allah bersama orang-orang yang selalu peduli dengan aku. Kenapa hari ini hadir bersama orang-orang hebat hari ini? Anda satu sama lain hari ini duduk sama-sama. Kalau Allah sudah menggerakkan, tidak ada kata yang mustahil. Bisa jadi insan yang ada di depan ini, Anda semua nanti di surga Allah bareng-bareng. Oh, ini sahabat-sahabat aku dari teater ayat tahun ini Kemas ini. Anda akan masuk sama-sama menuju surga Allah berjamaah. Dan Pak Haji ini sebagai sang nakoda yang mengiring Anda hari ini. Kami yakin, saya pun mungkin orang lemah Bapak Ibu ngomong hari ini seakan-akan saya ini orang hebat, orang yang alim. Saya pun orang lemah Bapak Ibu. Bisa jadi ada yang untuk hari ini yang mendengarkan kami. Ada orang yang pertama di surga Allah dibandingkan saya yang ngomong. Maka Bapak Ibu, tidak ada salahnya di nuansa Bapak kepada saya. Ketika yang lain menyiapkan Bapak-Bapaknya dan trompetnya, kita on-kan main kita, hati kita dan spirit kita Bapak Ibu. Kita sama-sama berdoa kepada Allah. Dalam hati Anda teriakan itu untuk diri Anda, karir Anda di tanah ini, dan untuk buah hati Anda dan pasangan Anda yang ada di rumah. Allahumma, ketika kau mengatakan Allahumma tawwid, panjangkan amarona, umur kami, wa amar abnaina, dan umur pasangan dan anak kami, wa hasin amalana, dan perbaikilah amalan-amalan kami. Kalimat itu adalah kalimat menyongsong setiap tahun baru, bukan hanya tahun baru Masehi, tapi tahun baru Islam. Ikhwan dan akhwat fillah, mari hadirkan hati kita untuk berdoa sejenak sebelum kita menuju ke acara selanjutnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk yang Muslim, Al-Fatihah.